Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Wanska episode 45. Bersama aku Eka Putri dan rekan aku Geita. Nah, kali ini kita mengundang salah satu murid yang sangat menginspirasi kita. Kira-kira siapa sih, Kak? Intinya, tamu kita hari ini juga dari Wanska juga. Kira-kira siapa ya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut tamunya. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi juga. Gimana kabar Kakak hari ini? Baik banget sih. Oke, baik banget ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke podcast hari ini, mungkin Kak bisa memperkenalkan dulu diri Kak, siapa namanya gitu mungkin? Halo semuanya, kenalin aku Anggi, aku murid Wanska juga. Aku dari kelas 10 MP1. Oke, sebelum kita ke podcast hari ini nih, boleh nggak kita nanya, enaknya dipanggil apa nih? Kak atau mungkin nama dari aja. Anggi? Iya, karena kita seangkatan nih. Mending Anggi aja sih saat kita sebagai Anggi, halo Anggi. Bebas. Iya, Anggi Anggi aja. Anggi aja yuk. Halo Anggi. Hai. Oke, kita kan undang kamu nih hari ini dalam rangka kamu sebagai anak Wanska yang baru-baru ini dapat prestasi nih di bidang lomba fitur nih. Kalau boleh tahu itu kamu lombanya di mana? Aku lomba di Instiki di kampusnya. Di kampusnya. Oh, kalau konsep lombanya tuh kayak gimana sih, Gi? Bisa jelaskan secara detail mungkin? Kita tuh disuruh ngebuat sebuah karya tulis. Feature itu kan kayak short news, termasuk short news dia tuh kayak sebuah berita yang bersifat lebih ke human futurist kalau nggak salah ya. Iya. Itu kita tuh disuruh buat itu, jadinya ya kayak gitu deh, disuruh nulis gitu. Gimana perasaan kamu saat mengikuti lomba itu? Jujur agak kaget, soalnya tiba-tiba banget didaftarin di lomba itu, kayak nggak punya apa ya, kayak kaget campur aduk gitu, kayak gitu. Mungkin dari Anggi sendiri dia belum punya kesiapan, terus dia mungkin kaget ya. Tapi bisa meraih Iya, keren banget pokoknya. Ya, terus gimana sih perasaan kamu ketika kamu dibilang kamu menang lomba nih gitu? Atau mungkin kamu first time menang lomba mungkin gitu? Atau mungkin sudah berapa kali kamu menang lomba gitu? Jujur aja waktu SMP aku kebetulan pernah ikut lomba yang hampir sama, tapi bedanya tuh dia hard newsnya, bikin berita yang benar-benar berita yang harus banget dipublikasiin sekarang. Aku di situ ikut di di PMI Klungkung waktu itu. PMI Klungkung ulang tahun, jadinya aku didaftarin di hard news dan kebetulan banget di situ dapat juara 2 juga sekabupaten Klungkung. Oh, berarti selain ikut lomba kamu juga ikut banyak organisasi pasti ya? Iya, di SMP. Kalau boleh tahu apa aja itu? Kalau di SMP aku ikut PMR, ikut LKBB juga pernah. Keren banget ya. Ikut OSIS juga. Iya. Kalau di SMK ini aku melanjutin ikut PMR juga, ikut jurnalistik juga, dan aku juga join OSIS. Berarti masih sama organisasi dia di SMP ya. Cuman aja waktu di SMP dia ikut LKBB, di SMK diganti pakai jurnalistik. Keren sekali. Sangat menginspirasi Iya, bagi kita ya. benar. Oke. Oh iya, selain kamu menang lomba nih, hari ini katanya sih kamu dapat mempromosikan jurusan kamu ya. Kalau boleh tahu kamu dari jurusan apa nih? Aku dari manajemen perkantoran. Dari manajemen perkantoran, berarti MP ya. Oke, kira-kira MP itu gimana sih? Karena kan kita sekarang ini sebentar lagi mau buka SPM nih untuk adik-adik SMP yang kelas 9 yang mungkin bingung nih mau cari SMA atau SMK. Mungkin dari kamu mempromosikan jurusan kamu manajemen perkantoran ini bisa membuka inspirasi bagi adik-adik luar sana yang mau join SMK, jadi lebih menarik minat mereka untuk join SMK. Mungkin bisa dijelaskan manajemen perkantoran itu gimana dan sistemnya dia pembelajarannya gimana mungkin? Selama kurang lebih aku join MP, aku ngerasa aku berkembang banget di sini. Dari mulai public speaking aku yang bisa dikatain dulu SMP aku nggak sebisa banget, nggak banget bisa buat public speaking, kayak masih malu-malu, masih nervous banget. Tapi sekarang aku kayak lebih enjoy aja buat ngomong depan umum, lebih berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran aku, lebih berani ngambil Kalau keputusan. menurut Dayu gimana sih aspek kerja buat jurusan MP, apakah seluas itu atau gimana? Karena aku kebetulan join MP kan terinspirasi dari kakak-kakakku yang kebetulan alumni MP juga, alumni SMK di sini juga. Aku terinspirasi banget sama kakak
aku yang kedua, dia lulusan MP juga. Dan juga dia tuh kayak jadi role model aku banget. Soalnya dia tuh keterima kerja di PLN dengan dia dengan sertifikatnya dia itu. Jadinya kayak aku pengen banget jadi kayak dia, kayak oh my god, dia tuh benar-benar orang yang keren banget di hidup aku. Iya, Iya. berarti kakaknya Dayang itu sangat-sangat menginspirasi dia banget ya, Dan sehingga Dayu sangat menginspirasi iya, kita. iya, kamu juga menginspirasi kita gitu, dan juga adik-adik luar Iya. sana yang mau join ke SMK. Jadi sangat-sangat menginspirasi sekali karena Dayu Anggi ini join ke SMK Satu Gianyar ini dengan mengambil jurusan manajemen perkantoran itu terinspirasi dari kakaknya. Kalau kakak lagi. Kita kan pakai panggil Dayu apa Anggi aja ya? Dayu ya? Senyamannya kalian Senyaman aja. Dayu aja. Nah, Dayu waktu kamu ikut lomba itu apakah kamu perlu melatih public speaking kamu waktu itu atau gimana? Atau cuma buat feature aja nih atau gimana? Iya, karena kan tadi kan kamu bilang nih ini first time kamu ikut lomba kayak gini, terus tiba-tiba kamu daftarin gitu, mungkin ada rasa nervous, mungkin kaget, mungkin kan biasanya kalau kita tiba-tiba banget nih, kita kayak ada rasa takut, Iya. kaget, terus kita juga nggak tahu nih kita mau ngapain, kita gugup gitu. Mungkin kalau Dayu Anggi tuh dia udah mungkin dia siap banget nih kayaknya ikut lomba meskipun mendadak nih gitu. Iya. Aku bisa dibilang kaget udah pasti kaget, siapa yang Iya, nggak kaget banget kan. Kayak gimana ya, kayak aku tuh nggak tahu feature ini kayak apa, jadi aku kayak langsung searching apa sih feature, kayaknya masuk nggak ya di aku. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka banget dalam menulis. Aku tuh kayak kalau disuruh nulis kayak aduh tergantung mood aja. Kayak aku tuh jadi langsung searching kan, langsung ini ternyata feature itu kayak berita tapi dia tuh lebih mengalir, lebih storytellingnya lebih dapat, lebih menyentuh gitu. Ternyata kayak bisa nggak ya buat ini, kayaknya nggak deh. Habis itu aku ceritakan ke keluargaku kayak, Bu, Anggi didaftarin lomba dong, tak gituin. Habis itu ibu bilang ya udah ikutin aja, coba-coba dulu, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kayak sempat kepikiran juga waktu ini kan ikut lomba apa ya, opini di jurnalistik kan, TBW-nya itu aja aku nggak dapat. Apa kalau ini dapat nggak ya, kayak ada rasa insecure gitu loh. Kayak pasti ada Nggak orang terduga banget kan. Iya. Tapi dia keren loh semuanya, dia keren. Dia dengan pertama kalinya dan tiba-tiba juga dia daftarin lomba. Awalnya dia udah patah banget nih, dia ngerasa karena di lomba sebelumnya dia di lomba jurnalistik ini dia nggak sempat dapet juara. Terus tiba-tiba dia daftarin lomba lagi, mungkin dia ada sedikit nervous, mungkin dia mikirnya kayaknya aku nggak bakal dapat lagi nih gitu. Tapi ternyata Dapat gitu, keren banget sumpah. sangat menginspirasi. Dia sistem kebut berarti ya, dia belum mengerti apa itu apa tadi future, terus tiba-tiba dia searching gitu, dia memahami dengan cepat, terus akhirnya dia dapat juara Astungkara banget ya, keren banget. Berapa malam sih kamu belajar itu? Itu revisiannya 4 kali sama Bu Mel. Kayak Bu Mel awalnya bilang ini udah bagus banget, tiba-tiba besoknya langsung direvisi habis-habisan. Dan waktu revisi itu Hamin 1 banget, apa namanya, udah mau ngirim gitu loh. Direvisi hari itu juga biar malamnya tuh bisa langsung ngirim. Kayak gimana ya, kayak takut gitu loh. Kayaknya nggak bakalan dapet, tapi kayak excited gitu loh, kayaknya bakalan dapet, kayaknya enggak gitu. Bimbang gitu ya. Menjelang mendekati lomba nih, mungkin Anggi ada ngerasa kayak sedih apa gitu, mungkin ada ngerasa kayak patah banget rasanya kok ini kita join lomba lagi kira-kira dapet nggak ya gitu, ada mungkin ada ngerasa gitu nggak? Karena tadi Anggi kan bilang sebelumnya kamu ikut lomba nih di TBW tapi belum dapet nih, belum rezekinya Anggi mungkin dapet juara gitu. Mungkin dengan lomba ini kamu ada kayak ke bawah suasana sedih gitu, mungkin takut nggak dapet lagi apa gimana gitu. Jujur kayak punya feeling, entah kenapa punya feeling bakalan dapat, tapi nggak nyangka bakal dapet juara satunya. Kayak udah punya feeling bakalan masuk ke juaranya, kayak entah kenapa kayak dikuatin juga sama keluarga, kayak pasti dapat Support system banget Iya, ya. support Kayak- system banget kayaknya. Selain keluarga, siapa sih support system selama ini? banyak sih, ada teman-teman juga.
Berarti saling mendukung gitu ya. Iya, setengkar sekali ya. Oh ya, Anggi kan main juara nih. Sebagai juara berapa? Juara 1. Aduh, keren banget. Keren Kira-kira waktu itu Anggi kan tadi udah bilang nih ada feeling mau dapat juara nih. Nah, waktu itu Anggi feelingnya dapat juara keberapa nih? Ke 1, 2 atau 3? Paling juara 3 ya, soalnya Gak expect juara Iya. satu tiba-tiba. soalnya kan dalam pikiranku itu pasti bakalan banyak orang-orang yang lebih hebat daripada aku, yang lebih tahu. Apalagi aku baru pertama kali buat ikut lomba itu, jadinya kayaknya nggak bakalan dapat juara 1, soalnya di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih hebat daripada aku, yang punya Iya. kemampuan lebih. Ada sih rasa insecure dikit pasti. Iya, kan. insecure ada ya. Tapi dia keren. Iya, keren banget. Keren. Kasih tepuk tangan dulu untuk Angginya. Iya. Oke. Pasti kamu gak nyangka banget sampai di titik saat ini kan. Sumpah, iya. Aku mau berterima kasih banget ke diriku yang dulu udah mau rajin membaca, udah mau rajin cari tahu hal-hal yang baru, ikut banyak Berarti organisasi. kamu suka membaca. Dulu waktu SD aku gara-gara membaca, aku bisa join ke nggak join sih, lebih dapat ranking 3 terus di SD. Maksudnya masuk dalam ranking gitu. Jadinya itu ngebuat aku jadi lebih tahu apa sih yang ada di dunia ini. Iya, Gimana sih? berarti membaca itu sangat berguna sekali untuk kita ya, dan itu juga tidak berguna pada saat kita membaca aja, tapi untuk kedepannya itu sangat berguna sekali, karena dari Anggi kita belajar bahwa membaca itu kita bisa tahu loh di dunia itu ada apa aja gitu. Oke. Kenapa sih kamu bisa suka membaca? Tips and trick dong biar suka membaca. Aku sangat gak suka banget sama membaca. Iya, Paling kayak kita mendengarkan ya paling kita lebih suka Kalau membaca. aku Aku sih membaca. kalau aku sih lebih suka mendengarkan daripada membaca. Dulu kan kakakku alumni sini, dia kan punya majalah sekawan juga. Kayaknya itu tahun 2012-an kayaknya majalahnya itu. Wow, lama sekali. Aku sering baca itu, kayak ada hal-hal yang menarik, kayak humor-humornya gitu loh, kayak garing-garing tapi lucu gitu. Aku suka banget yang gitu-gitu soalnya. Kalau sekarang sih nyebutnya jokes bapak-bapak itu kan. Itu masuk banget ya. Jokes bapak-bapak ya. Jokes bapak. Jadinya aku kayak nyari-nyari hal-hal yang aku suka sih. Kalau kalian mau rajin membaca, cari hal yang kalian sukai. Kayak cari apa sih yang bikin kalian tertarik. Misalnya kan kalian suka scroll medsos, kan ada topik-topiknya kayak dance atau apa-apa, itu bisa kalian cari di buku juga. Jadinya kayak itu yang bakalan Membangun ya. memotivasi kalian. Kamu lebih suka membaca yang full tulisan atau yang isi gambaran? Ya, karena kalau sekarang kan di era kayak gini tuh banyak yang bilang, aku nggak suka baca yang tulisannya aja, membosankan banget. Bosan. Kayaknya. Apalagi isi gambarnya Iya, kan. itu kayak katanya, aduh aku baca kayak gini nggak bisa nih, aku cepat banget ngantuk gitu. Tapi ada orang yang aku suka banget baca yang nggak ada gambarnya, kayak itu lebih membangun konsentrasi 50% aku. Ya. 50% lah. Kalau dari Anggi sendiri nih, itu Anggi sendiri lebih suka membaca yang full itu ada bacaannya yang tanpa isi gambar, atau ada yang gambarnya nih kayak komik-komik gitu misalkan. Aku suka keduanya sih, tapi kalau emang dia full nggak ada gambarnya, aku bakalan cari referensi gambarnya juga, biar aku tahu kayak apa sih ini yang dimaksud. Berarti kayak dia membayangkan gitu Iya, ya gambarnya sama kayak bagaimana. Iya. Tapi kadang-kadang aku suka, kadang-kadang enggak. Kenapa gitu ya? Iya, ditanyain. Itu tergantung kalian juga, mungkin aku juga sering kayak gitu. Kalau nyari bacaan tuh agak susah-susah gitu. Mungkin itu karena faktor ininya, gaya bahasanya mungkin kurang masuk di kita. Itu sih kadang-kadang aku kayak gitu, kayak kalau aku udah ketemu suatu cerita yang kayak bahasanya enggak banget, yang titik misalnya harusnya titik di sini tapi dia nulisnya koma, itu udah enggak masuk di aku. Soalnya aku teliti banget soal titik koma. Teliti. Kalau aku sih enggak ya. Aku baca-baca aja. Kalau dari aku sendiri sih, aku sama kayak Eka, kayak tak pernah memperhatikan mana titik mana koma. Yang penting itu bacaan yang bisa dibaca. Soalnya aku kan bacanya pakai feeling, enggak Oh iya, Kayak keren perasaan. banget, keren banget. Makanya kayak harus, kayaknya ini nggak sesuai kayak gitu. Iya, berarti nanti kalau misalkan Anggi jadi penulis tuh dia pasti benar-benar teliti banget. Jadi buat nanti Titik kalian, komanya teliti. kalau misalnya dia menerbitkan buku gitu ya, nanti kebetulan kalian dapat baca bukunya dia, kalian beruntung banget, kalian bisa mengerti buku-bukunya Anggi gitu ya. Titik komanya sangat penting. Iya, benar-benar teliti.
Anggi pernah nggak sih kamu merasa di titik yang kayak down banget gitu? Iya, karena setiap orang kan pasti Iya. merasakan titik down gitu Iya, ya. kayak jatuh banget. Jatuh Kayak banget. ngerasa gak punya siapa-siapa. Kayak di sana tuh ada seorang juga. Sejauh ini belum sih, soalnya keluarga aku orangnya suportif banget. Ya walaupun cara mereka nunjukin kasih sayangnya walaupun agak gimana ya, nggak Beda. kayak beda, nggak kayak yang lain. Kayak gengsi gitu loh mereka ngungkapin rasa sayangnya. Aku juga gengsi sebetulnya kayak. Tapi walaupun kita saling gengsi, kita tuh saling sayang. Berarti Kayak- tidak memutus kasih sayang antar keluarga. Berarti Anggi ini tipe orang yang sangat pengertian. Iya, pengertian sekali. Kalau untuk di kelas kamu gimana nih? Pernah gak kamu Di ke- ngerasa kayak gitu? Ya mungkin sebelum masuk di SMK, waktu di Iya. SMP kamu punya pengalaman yang gak enak banget nih untuk dikenang gitu. Mungkin kamu pernah mengalami sorry ya, bully atau gitu. Mungkin kamu pernah dijauhi sama temen gitu. Karena kan pasti setiap orang merasakan hal itu ya. Kalau Anggi sendiri gimana? Aku jujur aja waktu SMP pernah nggak dijauhin sih, kayak aku kan punya circle nih bertiga. Ya. Ada tiba-tiba satu cewek yang dia tuh kayak berusaha masuk terus ngambil alih posisiku gitu loh. Di sana aku kayak nggak suka, kayak apa sih dia ini. Risih, yang terganggu. Habis itu aku curhat kan ke teman-temanku yang berdua nih, kayak aku bilang aku tuh nggak nyaman kalau kayak gini. Kalau dia terus ada di dekat kita, mending jauh-jauhan aja deh Kayak kita. ular ya? Iya. Kalau zaman sekarang manggilnya ular, makan ular. Ular ya? Kok ular? Iya, ular. Iya, kayak Busuk ya? Iya. Busuk sebelah kamu. padahal awalnya aku kayak Excited, iya senang nggak apa-apa ya, join aja, tapi tiba-tiba dia tuh kayak ngejauhin, maksudnya ngehasut teman aku buat ngejauhin aku Terpengaruh. gitu. Oke. Tapi untungnya teman aku nggak terpengaruh nanti orang Astaga, Sebenarnya Oke, tadi kan Anggi bilang dia sempat dijauhin sama temennya gitu ya. Nah, kira-kira itu selama Anggi mengalami hal itu, Anggi pernah nggak ngerasa kayak kalau mungkin aku dijauhin aku nggak apa-apa deh kalau aku nggak punya teman gitu, atau mungkin masih berusaha banget nih buat narik teman aku, itu teman aku gitu, jangan diambil gitu. sini sama aku. Jangan sama dia. Aku biasa aja sih, kayak sedih ya pasti sedih, siapa sih yang nggak sedih. Tapi aku berusaha kayak ya udah, aku bakalan berbaur sama orang lain, kayak dunia ini nggak cuma tentang dia aja, kayak masih banyak orang yang bisa aku ajak temenan. Berarti pemikiran Anggi luas banget. Luas banget ya, dia berarti pemikirannya dia nggak cuma di lingkup itu aja, tapi luas sekali ya. Berarti kamu di SMK ini nggak pernah mengalami seperti itu kan? Pastung kata semoga enggak. Ya, setengah Iya, ya, semoga kedepannya enggak ya. Soal Kedepannya enggak zaman ya, sekarang kan iya. kayak gitu kan ya. Iya, karena banyak sekali Kayak yang gitu. bermain lingkup-lingkup seperti itu ya. Oke, aku mau nanya nih. Tadi kan Anggi, kita kan mengundang dia sebagai tamu yang menang lomba Fitrat ini ya. Kita berdua mau tahu nih, aku sama Eka mau tahu banget nih, kira-kira tips and trick buat kamu menang lomba tuh gimana? Soalnya mungkin barangkali kita ikut lomba, Iya. mungkin bisa langsung menang seperti Anggi mungkin gitu. Nggak cuma modal hoki aja ya. Hoki-hoki banget nih. Percaya ke diri sendiri sih, pasti bakalan dapat. Ya walaupun nggak dapat, itu nggak bakal ngerubah siapa kamu. Dapat atau enggak itu tergantung Tuhan. Ingat selalu ke Tuhan, karena kita hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang tahu gimana bakal terjadinya. Ingat aja ke Tuhan. Kalau capek nggak apa-apa, bilang aja capek, ngeluh itu wajar. Oh, berarti kamu pernah ngeluh dong? Kan siapa sih nggak pernah ngeluh di dunia ini? Manusia umumnya. Oh, manusiawi. Iya, manusiawi aja. Kalau semangat sih, kalau jangan pernah menulis sesuatu yang nggak berdasarkan fakta. Kayak fakta itu yang paling utama. Apapun isinya, apapun yang kamu baca, ingat aja itu berdasarkan fakta. Berarti Dayu ini sangatlah percaya diri ya. Aku kurang percaya diri. Enggak percaya Dayu. diri juga sih. Aku tuh nggak percaya diri, mungkin karena public speakingku. Soalnya aku cadel gitu loh, nggak bisa yang kayak terkadang kalau aku disuruh
buat ngejelasin sesuatu yang ada banyak huruf R-nya, aku kayak aduh itu adalah sebuah mimpi buruk. Tantangan banget buat Anggi Iya. mungkin ya. Tapi sejauh ini kan nggak ada yang membuli kamu tentang kamu kayak gitu kan? Enggak sih, kata orang-orang itu wajar, kayak nggak apa-apa, itu sebuah keunikan kata seseorang. Iya, Itu benar. seseorang. Karena semua orang itu punya porsi uniknya gitu. Dan porsi uniknya Anggi seperti ini gitu. Oh iya, berarti Anggi itu benar-benar orang yang sangat apa-apa berserah sama Tuhan ya. Jadi dia tidak, Pasrah. dia tidak mengandalkan hoki-hoki, beruntung enggak. Dia hoki-hoki. Iya, kalau aku sendiri sih kayak ya udah, yang penting nanti pasti beruntung gitu kan. Dia mengandalkan Tuhan banget, dia berserah banget sama Tuhan. Enggak juga, aku juga hoki-hokian. Jadi 50 hoki, 50 berserah sama Iya, Tuhan. 50% lah. 50-50. Iya, 50-50. Iya, 50-50. 50-50. Oke, tadi kan Anggi bilang ada percaya diri nih gitu. Waktu Anggi ikut lomba fitur nih, Anggi merasa percaya diri banget apa enggak? Apa mungkin masih ada 50-50-nya percaya diri atau enggak? Setengah-setengah percaya diri. Mungkin hari ini percaya diri, besoknya enggak. Oh, iya, Besoknya percaya diri lagi, besoknya enggak. Apalagi kalau malam Karena harinya kan kalau kita mau ikut lomba tuh kan biasanya kayak gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak, saya hari ini percaya diri banget. Ntar mau ikut lomba, terus tiba-tiba saya malu banget nih. apalagi di malam hari kayak Ya kayak malam yang nervous tenang banget, banget. overthinking banget gitu. Anggi merasakan itu nggak? Jujur aja, entah kenapa kayak excited sih, kayak ada rasa kayak aduh kayak bakalan dapat gitu. Udah punya rasa itu sih sebenarnya. Sudah punya feelingnya. Aku kayak menurut aku tuh tipe orang yang kalau udah excited ikut lomba itu pasti bakalan dapat. Entah kenapa. Soalnya waktu SMP kan aku ikut ini juga lomba hard news-nya. Aku kayak excited tuh ikut lomba. Ternyata menang. Habis itu kata guruku, kalau kamu excited pasti kamu bakalan menang. Jadinya aku kayak setiap ikut lomba pasti aku bakalan cari titik di mana aku harus excited. Kayak itu yang bisa mendorong kepercayaan diri aku buat buat menang, walaupun menang gak menang ya udah. Yang penting semangat. Ya. Feeling Dayu ini Ya, sangat berarti selain dia pakai feelingnya dia tuh semangat itu perlu banget ya sobat ya. Karena kalau misalnya kita mau ikut kegiatan apapun itu, apalagi lomba itu kita sangat perlu sekali namanya semangat ya. Yang penting semangat aja dulu gitu, masalah juara belakangan. Yang penting udah berani tampil ya. Gitu. berani mencoba. Iya, berani mencoba, Iya. berani tampil gitu. Karena apa yang tertakar tidak akan tertukar. Iya. Benar sekali. Dayu gimana sih perasaan Dayu nih? Misalnya kalau pas kamu excited nih terus tiba-tiba lomba itu nggak sesuai harapan kamu kecewa nggak? Pasti Iya, lah kecewa. karena Iya. kecewa, bad mood gitu ya. Iya, Kayak kayak- nggak sesuai sama ekspektasi kita banget gitu. Aku pernah waktu SD aku join apa sih itu OSN IPA nasional kayaknya itu. Banyak yang ngikutin lomba ya. Berarti kamu sama kayak Itu kayak aku excited banget, tapi materinya emang agak-agak nggak masuk di kepala aku. Susah untuk dicerna. Apalagi waktu itu zaman COVID kan. Jadinya kayak nyari materi itu agak-agak susah. Waktu SD juga aku kan orangnya lumayan pintar lah kata orang. Tapi materi-materi yang ada di OSN itu sama-sama sama sekali nggak ada yang nyantol di kepala aku. Jadi kayak aku sempat down gitu loh, kayak katanya kamu pintar kok kamu nggak bisa sih. Aku kayak bilang gitu ke diriku sendiri. Tapi kata guru pembinaku nggak apa-apa, yang penting kamu udah berani coba. Mungkin itu bukan milik kamu juaranya, nggak apa-apa, yang penting udah berani ikut. Oh, berarti kamu pernah merasa di titik yang terendah waktu itu. Karena pasti semua orang tuh kalau dia siap ikut lomba tuh pasti dia sebelum lomba tuh, sebelum dia kalah di pertandingan pasti dia kalah sama pikirnya dia sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang kalah sama pikirnya dia sendiri gitu. Yang tadinya dia sangat semangat banget nih, aku semangat banget ikut lomba gitu. Aku kayaknya bakal menang nih, aku bakal bisa deh. Tapi ketika dia sudah menjelang lomba atau mendekati lomba, pasti dia akan perang sama pikirnya sendiri. Akhirnya dia kalah. Terus dia kayak bilang, kayaknya aku nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Nanti aku nggak mau coba lagi. Ternyata bisa nyoba. Iya, keren. Ya, kita belajar dari Dayu Anggi itu nggak sekali kita nyoba tuh langsung berhasil. Jadi perlu proses yang panjang sekali untuk bisa sampai ke titik yang sekarang ya lomba juara 1 gitu ya, juara 1. Siapa yang nyangka ya? Kan Dayu Anggi pun nggak nyangka. Jujur aja waktu
pengumuman itu kan aku excited banget nunggu malamnya, kayak sampai ketiduran gitu. Oh, jadi itu lombanya ketika lomba tuh nggak langsung hari itu juga Iya. diumumin? Online atau aku offline ikut lombanya? online. Oh, online. Kita Iya. kira offline. Enggak. Iya. Kan aku kayak sampai ketiduran gitu kan nunggu ini lombanya, pengumumannya. Habis itu ya besoknya itu kan bangun jam 6. Banyak tuh notif di grup kayak selamat ya Dayu, kayak aku langsung melek gitu loh kayak gitu. Kaget banget ya. Mungkin itu menjadi hari terindahnya Dayu Anggi mungkin ya. Baru bangun tidur tuh tiba-tiba ada Dapat notif lomba. banyak, dapat notif Juara. juara 1 gitu. Iya. Siapa yang sangka gitu. Jadi hari terindahnya dia mungkin ya kayak Kaget aku nggak ngaget nyangka banget gitu ya. Kagetnya nyetrum. Kagetnya nyetrumnya. Bisa nyetrum gitu kaget. Iya, kan dia nggak nyangka kan. Iya. Dia nggak nyangka. Langsung aku buka IG kan kayak aku nggak percaya. Ternyata banyak nama aku kan kayak Dayu Anggi dirayakan pada hari itu. Masih kayak mimpi rasanya. Ya, sampai sekarang masih kerasa nggak senangnya? sumpah iya serasa banget senengnya sampai sekarang kayak nggak bakal nyangka bakal dapet juara 1. Itu adalah suatu hal yang paling berkesan di hidup aku sih. Ya kan Banggakan kamu ya. juga berproses Dayu dari bawah sampai hingga akhirnya kamu mendapatkan hasilnya ya kan. Berarti proses itu memang tidak mengkhianati hasil lah teman-temannya. Jadi jangan kalian takut untuk berproses gitu. Meskipun proses itu lama banget, tapi itu prosesnya tuh benar-benar menghasilkan hasil yang sangat memuaskan sekali. Contohnya dari Anggi itu sangat menginspirasi kita berdua banget ya. Dan semoga juga menginspirasi Sobat Wanska di luar sana juga. Dan tentunya adik-adik yang mau join ke Wanska, kalian nonton podcastnya Kak Dayu Anggi ya, dengan mempromosikan jurusan manajemen perkantoran juga. Dan juga dia sebagai pemenang juara 1 Future, itu sangat menginspirasi kalian juga ya. Mungkin kesan Dayu Anggi ikut lomba tuh kesannya gimana? Senang Kesan dan gitu. pesannya mungkin buat Ya, nanti calon kesan adik-adik yang dulu, mau ikut ya. lomba. Kesan dulu deh. Kesannya pasti senang, Gembira, deg-degan, semua jadi satu gitu. Kayak percaya aja bakal menang itu pasti. Menang itu apa sih menang Santai aja deh. ya, menang itu pasti bakal dapat. Iya, kalau apa namanya itu emang bagianmu pasti itu bakalan dapet jatuh bangun apapun kamu itu pasti bakalan jadi milikmu kalau itu emang dikhususkan buat kamu. Ya, pegang kata-katanya Anggi ya. Kalau memang itu milik kamu tuh nggak pasti bakal tertukar. Iya. Oh iya, aku mau nanya. Dayu tuh sempet nggak mikir kalau misalkan saya kalah lomba di lomba Future ini, kira-kira orang-orang tuh bakal benci nggak sama saya gitu, atau mungkin malah justru mendukung saya untuk kedepannya ikut lomba lagi? Mungkin Dayu ngerasa kayak aku takut nih. Iya, aku takut gara-gara banget nggak nih dapet dijauhin, gitu. atau aku takutnya dimarah, atau aku takutnya dising-sing gitu. Kayak ada takutnya gitu kalau misalkan kamu nggak menang lomba waktu itu gitu. Jujur aja aku nggak enak sih sama Bu Mel karena dia udah bayarin aku buat ikut lomba terus aku nggak menang kayak pasti bakal merasa bersalah banget. Kayak pasti merasa bersalah ke diri aku sendiri juga karena aku mungkin kurang maksimal di lomba itu. Kayak kurang aja mungkin. Gitu ya. Pasti kamu merasa kayak aduh gimana ya rasanya nih ya gitu. Kalau kita nggak dapat kan juaranya sih mikirin perasaan orang lain juga kan Iya, karena kan dia sudah banyak banget yang mendukung dari secara di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, apalagi keluarga terutama ya yang udah pasti mendukung dia banget, yang menunggu dia gimana sih kabar Anggi saya gitu ya, sangat excited banget sih. Excited banget. Excited banget gitu. Tapi ternyata dia menang ya, setengah banget. Dan Tadi kan kenapa harus jurusan MP? Iya. Oh, Atau mungkin ada hal yang menarik di MP selain atau paksaan dari orang tua? Iya, itu semoga aja enggak ya. Iya. Atau mungkin setelah tadi Dayu bilang kakaknya sempat jadi jurusan MP juga dan juga dapat kerja di PLN dan itu peluangnya besar banget. Iya. Mungkin ada nih alasan Dayu selain itu masuk jurusan manajemen perkantoran gitu, atau mungkin Dayu punya cita-cita saya mau kerja di kantor nih gitu, saya mau ngetik-ngetik gitu yang biar keren gitu. Biar ngetik 10 jari. Iya, ngetik 10 jari. Karena kan sekarang kan ngetik 10 jari keren banget. Iya. Gitu. jujur aku kan dari Kelungkung ya banyak Iya. orang yang nanya kok nggak sekolah di Kelungkung aja. Aku kayak gimana ya, orang tuaku kerja di Gianyar, kakakku kerja di Gianyar juga, punya rumah di Gianyar juga. Kayak
Aku kira dia bolak-balik Iya. kelungkung Oh, GMP enggak, tuh maksudnya ya. Aku emang TP, tapi kakak pertamaku beli rumah di Gianyar biar lebih dekat buat pulang ke Kelungkung. Kayak menurutku aku lebih tahu daerah-daerah di Gianyar daripada di Kelungkung. Jadinya itu mendorong aku buat masuk sini. Habis itu kebetulan pamanku juga guru MP di sini, namanya Pak Gus Rahmadi. Jadinya ibuku lebih percaya buat aku sekolah di Gianyar, kan udah ada yang jagain, digituin sama ibuku. Nah, pas kamu mendaftar nih, ada nggak rasa takut gitu? Mungkin takut nggak diterima gitu, atau gimana? Atau mungkin takut nggak bisa bergaul mungkin di Iya. sekolah baru Takut gitu kan, sama ya. temannya kan Iya, ya? takut sama teman gitu, karena kalau misalkan beberapa orang kalau dia baru terjun ke lingkungan baru itu kan dia nggak langsung bisa bergaul gitu, pasti Pasti ada rasa-rasa overthinking takutnya, kan? overthinking gitu. Mungkin Anggi merasakan nggak kayak gitu, atau mungkin pertama kali kamu datang ke Wanes kali kamu kayak udah excited banget kayak pasti aku bakal dapet banyak punya temen nih di sini gitu. Iya. Atau nggak mungkin pikiran kamu kayak gini? Aduh, takut nggak punya teman, takut dijauhin. Iya Gitu. gitu. Mungkin kamu punya pikiran kayak gitu. Mungkin kalau dari sisi pandang kamu gimana? Ada sih, apalagi kan aku dari Kelungkung ya. Aku takut orang-orang di Gianyar tuh kayak nggak bisa nerima keberadaan aku. Apalagi itu kerasa banget pas pakai baju Olga. Semua tuh kayak pakai baju Olga biru, kayak warna hijau, warna biru. Aku sendirian warna merah ngejreng gitu, kayak bisa nggak ya aku kayak gimana ya, kayak semua orang menatap aku dengan tatapan dari mana dia, kayak gitu, tatapan mereka. Kayak bingung gitu ngeliat Anggi ya. Pasti grogi ya, takut langsung kan. Tapi kan gak cuma kamu aja dari kelungkung yang sekolah di sini Iya, gitu banyak. untungnya aku ketemu teman-teman aku juga. Jadinya itu sedikit kayak aku nggak seberbeda itu sih. Berarti kamu pernah ngerasa kayak berbeda nih sama yang lain. Iya, mungkin dia mandangnya waktu baju Olga mungkin ya, karena semua baju Olganya itu sama warnanya, kalau nggak warna biru, warna hijau mungkin ya. Terus dia sendiri warnanya merah, terus dia merasa kayak aduh saya berbeda banget nih, kira-kira saya bisa sama nggak ya sama mereka gitu. Akhirnya saya juga sama kan, punya baju Olga warna biru. Iya. Berarti juga sama biru. Iya, biru, ya biru tua. Waktu aku dapat baju Olga, aku Excited banget. Langsung dipakai. Akhirnya aku bisa jauhin kayak gitu, kayak nggak merah sendiri. Kita sama. Kita sama. Ya sih, tentu banget pasti ngerasa kayak gitu kan, yang ngerasa kayak takut dijauhin lah gini lah. Tapi sebenarnya ya dapat teman kan. Pas awal MPLS tuh gimana sih perasaan kamu tuh? Deg-degan sih, kayak nggak nyangka bakalan sekolah di sini, kayak nggak pernah punya pikiran buat sekolah di sini, tapi tiba-tiba sekolah di sini gitu, kayak excited banget. Pasti pas pengumuman SPMB tuh sangatlah deg-degan Iya, banget. banget ya, kayak keterima apa enggak, ya. Terus alasan kamu memilih MP selain terinspirasi dari kakakmu apa sih? Aku mungkin MP tuh masuk ke skill aku, kayak menulis, walaupun nggak yang banget aku menulisnya, kayak masuk aja ke passion hidup aku, kayak aku suka ngetik-ngetik, aku suka dengar suara keyboard. Cocok sekali ya, cocok sekali, karena kan dia akan berhadapan sama komputer, laptop gitu yang memang dia sukanya ngetik tuh cocok banget jadi MP gitu. Jadi Apalagi aspek pekerjaannya tuh sangatlah luas kan ya. ya luas banget. Ya, gitu. Nah, buat adik-adik nih yang bingung mau cari jurusan apa dan cari sekolah di mana, ya pasti kan di Wanska. Nah, ini kalian kalau misalkan suka kayak ngetik, suka nulis gitu, atau kalian suka main laptop nih, saya suka ngutak-ngatik laptop gitu, nah bisa nih ke jurusannya Kak Dayu Anggi nih, dari manajemen perkantoran di Wanska. aspek kerjaannya tuh juga luas banget. Seru nggak? Seru banget. Seru banget. Apa seru aja? Seru banget. Seru banget. Aku bisa mainan Tinder.
Ya, men. Iya. Jadi dia tuh masuk ke IMPI itu berarti berdasarkan keinginannya sendiri Berasal sama dari memang hati lah. iya berdasarkan dari hati itu, apalagi dia punya minat di mainin komputer gitu kan. Mainin 10 jari. Ya. Belum Jangan-jangan Dayuang itu masuk ke IMPI itu alasannya karena biar bisa ngutak-ngatik laptop. Biar bisa ngatik jari. Iya. Apa itu alasannya? ada hal kayak gitu sih, soalnya waktu kecil aku suka banget kayak gangguin kakakku, ini kan ngetik-ngetikin keyboardnya dia, kayak aku suka mendengar suara yang tik 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 gitu. Iya, berarti Tips and trick dong. berarti rasa penasarannya Dayu Anggi beberapa tahun yang lalu tuh hasil ngutak-ngatik kakaknya itu terrealisasikan sekarang Yuan. Tips Kayak and dia trick dong ya, Dayu buat ngetik 10 jarinya. Jujur aja aku belum bisa ngetik 10 jari, Iya. paling 4 lah 4 jari. Empat tuh, cepet tuh. Aku aja satu gini. Empat. Oh, 4 gini. Oh, iya, 4 gini. Kirain 4 gini. Iya. 4 gini. Ya, 4 gini. 4 gini? Saya nggak bisa. Ya, apa lagi? Ya, aku kayak gini. Saya bisanya pakai jempol. Titik-titik gitu. Iya. Keren. Seru nggak di MP? Seru banget, banyak hal yang berubah aku selama aku join di MP. Oh, banyak Apa aja yang dirubah? Iya. Kayak tadi skill public speaking itu perlu banget, ternyata nggak ada orang yang nggak bisa bicara, jadinya cari suara lo. Cari Ya, suara. cari suara lo. Suara aku nggak ada. Suara aku juga gak ada. Iya. Jadi seru banget ya. Masuk di MP, masuk di Wanska. Itu beruntung banget nggak? Bersyukur banget ya. Aku bersyukur banget sih, apalagi aku join ke sini karena aku menang lomba hard news itu. Aku bersyukur aku bisa join lomba itu dan menang. Mungkin kalau aku nolak tawaran itu, aku nggak tahu sekolah di mana kayak. Iya. Apalagi baru terjun sekarang bahkan baru banget nih Dayu di sini. Terus udah dapet juara kan, kayak keren banget pokoknya. Ini bisa menginspirasi Wanska untuk beberapa tahun ke depannya, apalagi di jurnalistik. Ya, gitu. Oh ya, sebelum Dayu memilih jurusan MP itu ada nggak jurusan-jurusan sekra atau jurusan lain yang Dayu pilih selain manajemen perkantoran? Mungkin kayak akuntansi atau kan di Wanska ini kan banyak nih jurusannya nih, ada TKJ, ada RPA, ada TKV gitu, salah satunya MP juga gitu. Mungkin Dayu punya pilihan jurusan lain yang selain MP gitu, karena mungkin Dayu mikirnya kalau saya nggak dapet di MP saya bisa di jurusan lain gitu, yang penting di Wanska aja dulu gitu. Aku pilihan keduaku itu akuntansi, soalnya menurut aku tuh lumayan di matematika, jadinya nggak matematika sih, fisika, mungkin itu hitung-hitungannya mungkin bisa masuk ke aku, jadi aku menetapkan akuntansi sebagai pilihan kedua aku. Kenapa nggak ke akuntansi ke satu? Kan Dayu suka motong. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya MTK itu bikin aku pusing, jadinya aku orang yang suka santai. Menurutku MP itu santai. Ya demi ketenangan jiwanya. Akuntansi juga santai kok. santai Banget. Kalau yang Oh, pilihan ketiganya pasti BD. enggak, Salah. TKJ. Baru kali ini saya nebaknya salah ya menurut saya. TKJ. enggak. RPL. Iya, Oh, RPL. RPL dikasih perangkat lunak ya. Berarti kamu suka gini Coding. coding. Itu sebenarnya saran dari kakak-kakakku, karena kata mereka lingkup kerjanya itu lumayan, gajinya lumayan, karena aku orang yang suka uang. Siapa sih yang gak suka uang? Iya, Suka banget uang. Apalagi yang merah-merah. Katanya itu bakalan kayak aspek kerjanya bisa di luar negeri, maksudnya kayak $1 sekarang itu 17.000 apa 16.000. Jadinya kayak kalau kamu join jurusan itu pasti bisa ngehasilin uang banget. Apalagi di era digital saat ini kan Iya, di era digital sekarang ini kan banyak banget tuh yang kayak coding gitu ya, kan. 2040 menuju era digital. Iya. Ya, Semuanya pasti pakai gini. Iya. pakai apa namanya sekarang udah ada AI juga kan gitu. Apa dia join RPL tuh kan alasan biar saya bisa buat game. Iya. Enggak sih, karena kata kakakku itu dapat uang yang lumayan, jadinya aku menetapkan itu sebagai pilihan ketiga aku. Oke, itu mungkin selain itu ada pilihan lain nggak? Sebenarnya aku mau join DKV, tapi karena aku
lagi belakangan ini lagi suka foto-foto. Dari 2000 berapa aku suka foto-foto itu, dari 2022 kayaknya waktu selesai Covid itu. Aku suka banget foto-foto, artinya aku kayak punya rencana buat join DKV, tapi aku nggak bisa menggambar tadinya. Aku Gambar kan susah. Iya, aku nggak sekreatif itu dalam menggambar. Palingan segitiga. Manusiawi ya, karena menggambar itu pasti Iya. Susah-susah skill- gampang susah sih. gampang gitu ya. Anak DKP kalau gambar tuh susah apa enggak ditanya sama Dayuangi. DKP paling Iya. identik dengan kayak seni gitu ya. Iya. Seni menggambar, melukis. Menggambar kan melukis. Soalnya aku nggak seseni itu, makanya kayak nggak cocok join DKV. Iya, Berarti cocoknya ke MP ya. iya, di MP itu memang udah selalu di hatinya Dayuangi gitu. Udah planning dari awal kan. Udah cinta banget sama MP berarti ya. Berarti nggak ada paksaan untuk join ke sini, ke sekolah ini. Enggak sih, orang tua aku nyuruh aku sekolah di SMA di Kelungkeng bapaknya. Tapi aku kayak nolak gitu. Ibuku pernah nyuruh aku sekolah kesehatan. Soalnya dia pengen punya anak jadi perawat gitu kan. Tapi kakakku yang kedua, karena menurut aku dia anaknya jenius banget, dia ngelarang aku, kayak ngapain jadi perawat, cari yang lain aja, digituin. Jadinya aku tanya kalau aku join MP gimana, bagus apa enggak. Habis itu dia bilang ya bagus, soalnya kan aku juga lulusan MP katanya. Tadinya kamu punya backingan materi tuh dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadinya kayak tenang aja hidupmu gitu. Oh, berarti udah dari lubuk hati ya pengen join MP kan ya. Iya, itu tidak ada yang kayak udah join ke Wanska gitu kayak saya bingung mau milih apa gitu, tik aja PRPL ya gitu. Berarti Memang sudah dari planningnya dia sebelum dari jatuh ke Wanska, memang dia sudah mengambil MP ya. Sejauh ini kamu sekolah di Wanska, gimana sih perasaan kamu? Iya. Senang sih, kayak aku ketemu banyak manusia-manusia unik yang baru, Kita yang unik nggak? ya unik. Ya dia aja kan, saya enggak. Kayak banyak manusia yang berbagai sifat yang aku temuin. Dari sifat A sampai Z ya. Apalagi aku join banyak organisasi, jadinya aku bisa tahu sikap orang tuh ternyata beda-beda, kayak nggak bisa dipaksain gitu, harus sama kita nggak pikir. Iya, benar. Karena kita nggak bisa merubah pola pikir. Iya. Oke, jadi Anggi ini sangat-sangat menginspirasi sekali ya Kak ya. Itu dia ikut banyak organisasi, ikut PMR, Nah, OSIS. kan dia ikut banyak organisasi Iya. nih. Cara kamu ngatur waktunya tuh kayak gimana? Iya benar. Karena tadi kamu kan bilang siapa tahu kebentur kan. iya. Jujur aja aku bukan tipe orang yang bisa ngebagi waktu dengan baik. Apalagi waktu bulan Januari kemarin tuh bentrok banget PMR sama OSIS-nya. Tapi untung banget di waktu Januari itu OSIS-nya nggak yang terlalu membutuhkan aku banget. Jadinya aku fokus ke PMR dulu. Karena waktu itu aku kan jadi sekretaris 2-nya, artinya banyak hal yang harus aku koordinir gitu, bagi-bagi tugas. Apalagi jumlah anggota PMR sekarang tuh bisa dibilang dikit kan, jadinya tugas tuh kesan numpuk banget. Apalagi nggak ada cowoknya, kayak ngangkat-ngangkat hal yang berat itu kayak jadi sesuatu yang susah banget buat kita. Iya, jadi adik-adik nanti yang tahun ini ke Wanska jangan lupa join PMR ya sama Kak Dayuangi untuk di sana. OSIS juga. Ya, OSIS jurnalistik PMR. Join. Biar ketemu sama Kak Dayunya. Ya, dia brand ambasadornya. Sama Dayunya. Iya. Terus kalau kamu di jurnalistik ini apa sih kesan-kesan kamu mungkin dari tahun kemarin ya, dari kamu baru datang ke Wanska tuh kamu join jurnalistik itu gimana sih gitu, dan apa yang membuat kamu join ke jurnalistik? Awalnya waktu SPM, waktu daftar ulang itu kan aku daftarnya pakai sertifikat juara jurnalistik. Nah di sana pamanku bilang di sini ada ekstra jurnalistik, mending join ke sana. Habis itu karena aku anaknya penurut, aku join jurnalistik kan. Sebenarnya awal-awal tuh aku agak bingung mau milih divisi apa. Kayak aku sebenarnya mau join fotografi karena
aku suka fotografi, tapi kayaknya nggak masuk gitu di aku, soalnya masih banyak orang yang lebih bisa tentang kamera daripada aku. Insecure duluan. Insecure banget ya. Habis itu aku mau join medsos waktu itu, tapi aku buka medsos aja jarang. Jadinya aku kayaknya nggak. Berarti nggak tergantung sama medsos kamu ya? Nggak cocok buat aku. Keren. Aku Ya, 24 jam medsos. Karena zaman sekarang itu jarang banget kita ketemu anak remaja yang tidak bergantung sama medsos. Iya. Anggi salah satu contohnya yang Enggak juga. remaja yang tidak terlalu bergantung sama medsos. Kalau saya pribadi sih nggak bisa ya. Iya. Harus setiap ini harus buka HP. Iya. Habis itu ketemulah ini redaksi, kayak kayaknya bagus, kayak Nantang. kayaknya menantang ya. Kayak nantang-nantang nih. Kayaknya karena aku suka baca-baca itu, kayaknya bakalan masuk kalau disuruh di sini. Kayak kan di situ ada bikin majalah tuh prokernya. Aku tuh kayaknya ini bagus, nah aku akan menuangkan semua yang dalam pikiranku ke majalah ini kayak gitu. Keren sekali ya. Nah, teman-teman, dari perbincangan kita kali ini tuh kita sangat mendalami ya Dayu Anggi, apalagi tentang Dayu ikut lomba, pengalaman Dayu sebelum ini, dan alasan Dayu juga bersekolah di sini ya tentunya, apalagi alasan Dayu memilih jurusan MP. Dari bincang-bincang tadi, semoga kalian dapat inspirasi Dayu, apalagi dari pengalaman Dayu, dan jangan lupa join ke Jurnalistik Wanska. dan Wanska Ya, ya, Wanska tentu saja juga Wanska. ya. Itu buat adik-adik nanti Iya. di SPMB tahun ini yang bingung banget nih, aku bingung banget mau nyari SMA atau SMK. Kayaknya ke SMK aja. Iya. Jangan lupa join di SMK Negeri 1 Gianyar atau Wanska ya. Nanti kalian join di Wanska, jangan lupa join di jurnalistik juga. Nanti ketemu Kak Dayu Anggi di divisi redaksi. Ya, Iya. siapa nanti kalian ikut lomba menang kayak dia juga ya. Oke. Dan semoga sobat-sobat Wanska di luar sana juga dengan adanya kita podcast sama Dayu Anggi ini bisa menginspirasi kalian untuk mengikuti lomba ya. Yang penting apa? Semangat. Ya, tetap semangat dan Tetap percaya semangat. diri. Percaya diri juga jangan lupa ya. Jangan lupa berserah sama Tuhan juga ya. Jadi jangan bergantung dengan keberuntungan ya. Semua orang punya beruntung tapi dengan porsinya masing-masing. Iya. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di podcast Episode selanjutnya. Bye bye.